pertama dari Pak Andi, perwakilan dari Blora Gus. Perkembangan sekarang ini banyak penyeramah yang muncul, namun terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga umat yang baru belajar agama seperti kaum milenial menjadi bingung harus mengikuti pendapat ulama yang mana. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Gus? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari area Solo, Gus, dari Ahmadi Nugroho. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, di mana semasa hidup orang tua kita pernah meninggalkan sholat? Pernah apa? Pernah meninggalkan sholat. Kalau sering itu. Pertanyaannya, apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan sebagai anak, Gus? Oh ya. Bagus. Yang ngaji di sini itu banyak ya, mulai yang nekuni bisnis apa saja lah, termasuk yang di Grab ya, termasuk Pak Polisi kadang yang ngaji terus ya nggak apa-apa. Dan semua saya itu termasuk kiai yang nggak pati suka ada pertanyaan, bukan karena apa ya, makanya tak batasi dua. Karena pertanyaan itu biasanya itu dipikir dari rumah, terus tema yang pokok itu gak pati di rumah, no, sementing kok iso takok. Iya, sehingga itu ya. Ini nama-nama yang jada tanya, caranya pejabat jodoh kan ribet nanti itu. Makanya ya, tapi ya senang saya ada pertanyaan ya senang. Cuma kenapa saya tidak membuka terbuka, karena tema kita kan kiai ya, kiai itu kayak dokter, tahu misalnya saya tadi tema itu supaya orang itu tauhidnya kokoh karena zaman akhir itu yang paling mengkhawatirkan itu apa? Tauhid gitu. Tapi kalau tanya ini diberi hak, itu orang kan sudah punya pikiran sendiri mau ditanyakan, padahal itu subjektivitas dia. Sehingga tanya ya sudah sekadar, tapi ya nggak apa-apa, tetap saya senang, cuma nggak boleh banyak-banyak. Dua itu sudah kebanyakan. Yang kedua tak jawab dulu. Ketika kita punya orang tua yang punya hutang, jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu. Itu karena hak adami. Hak adami itu tuntutan. Jadi kalau dalam kitab fikih itu ada istilah haqqu wa mabniun alal musamaha wa haqqul adami mabniun alal musyaha. Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks. Karena Allah itu tidak butuh disembah, tidak butuh dipuja-puja, Allah sudah terlalu besar. Al-Qayyum sudah besar sendiri, sehingga Allah itu mudah, ngabaikan haknya itu mudah. Tapi kalau hak adami, bawaan manusia itu kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus, sehingga harus diselesaikan. Maka Nabi kalau mau mensolatkan dananya, tanya punya utang enggak. Tapi kalau orang itu misalnya enggak sholat atau apa, itu Nabi masih ringan. Yang ditanyakan imannya. Bukan berarti kita nyepelekan sholat, enggak. Tapi memang agama ini yang diprioritaskan itu hak adami. Sholat itu super penting, bukan penting lagi super penting. Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu. Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu. Karena ini yang hak adami gitu. Ya. Nah setelah utang itu selesai, baru dipikirkan menurut sebagian ulama, anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya. Atau dikafaroi, misalnya per sholat nilainya sekian terus dibayarkan ke fakir miskin. Nah, tapi pertanyaan seperti ini sepertinya mengganggu itu begini, takutnya jadi masif. Jadi masif itu gini, berhubung ada solusinya. Ini yang tanya orang mana tadi itu? Solo, ini orang Solo ini harus dikasih tahu. Berhubung ada solusinya, jangan-jangan kita yang kaya. Misalnya Pak Yusuf atau Bu Sulis kaya, nak punya tabungan. Nak saya tidak usah sholat ya, nanti gampang. Karena per sholat kan nilainya hanya sekian gitu. Umur saya kan paling tinggal berapa, itu cukup lah apa? Iya cukup untuk mengganti, itu kan ribet. Makanya solusi itu ya kadang tidak baik. Karena nanti dipakai saya naik dewi. Makanya dulu itu terkenal ada guyonan, seorang kiai ditanya, ini guyonan nyata. Pak Kiai, katanya Kiai itu orang suci, tapi kadang-kadang kok maksiat juga. Si Kiai ini jawabnya ngawur sekali. Justru yang boleh maksiat tuh Kiai, kamu nggak boleh. Terus, kenapa Pak Kiai? Dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Kacau kan? Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum. Tahu itu. Tahu ilmunya. Cara melanggar tapi nggak bisa dipidanakan. Punya penghapusnya, Mas? Ya punya penghapusnya, itu kan ribet. Kak,
Artinya gini ya, ada yang orang Solo tadi, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat, saya ulang, kalau kadung terjadi orang tua kita tidak sholat atau pernah meninggalkan sholat, kita sebagai kiai itu punya cara supaya yang untung tuh fakir miskin. Misalnya kita fatwa dikasih fidyah atau fida atau apa. Tapi ini bukan cara yang jadi solusi, karena takutnya nanti jadi gerakan masif tadi. Gerakan tidak usah sholat diganti, ya itu kan ceribet jadi. Tapi kalau sampai ingin berbuat baik sama orang tua yang nggak pernah sholat, saran saya satu, hak adamnya selesaikan dulu, karena memang dalam syariat Islam nomor satu itu hak masyhur itu kan, ketika ada jenazah Nabi itu nggak tanya orang itu sholat nggak, yang tanya kan punya utang nggak gitu. Sehingga kalau di kampung-kampung di mana-mana kalau ngelepas jenazah kan, kalau ada hak adami diambil alih keluarga supaya mayit ini ketemu Allah tanpa ada hak adami kan gitu, semuanya kan di ya kan yang diselesaikan kan adami dulu, utang piutang itu tadi. Ya gitu ya, jadi tidak semua solusi itu baik karena takutnya tadi itu apa? Jadi gerakan tadi. Makanya kita jadi kiai sering bingung gitu karena mau gak fatwa itu ada yang tanya, mau fatwa takutnya tadi. Misalnya kita kan paling umurnya tinggal berapa, dihitung saja per sholat, terus bilang ke anaknya, nak saya tidak usah sholat, nanti ini aja bayarkan, kan jadi ribet. Nah, yang pertanyaan pertama tadi tentang apa? Banyaknya ini Gus, penceramah. Menceramah. Itu agak provokatif. Beda itu ada dua, beda karena bodoh, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh. Ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu gak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, gak usah tanya, gak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Sehingga bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal, memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan, bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza, Gus kesini Gus saya naik makan pizza bareng, kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena nah. Sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat. Juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya itu sungkan. Beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini kepada Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi, dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan itu ganggu. Jika dia cara berpikir, ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir ditakdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu hanya dia cara berpikir begitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua, ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu, ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar, setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah. Itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat itu nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas
Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahin surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah nggak di Mekah nggak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat nggak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Sam. Akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek nggak di sana. Ya sudah, cara berpikir begitu. Nah ini cerita ya. Jadi sudah, kalau perbedaan karena ilmu, ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa Gus? Yang beda karena ilmu karena, ya lihat saja, kalau dia orang pinter bacanya banyak, berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda, ya berarti karena nggak tahu. Ya kira-kira. Saya teruskan ya. Bab faslun fi du'a bil imamah fiddin. Bab kita berdoa supaya jadi pemimpin di bab. Qala Allah Ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kamu menjadi takwa itu otomatis jadi imam, maksudnya panutan. Waj'alni lisana sidqin fil akhir. Ini uniknya Nabi. Nabi itu berdoa, ya Allah supaya saya dipuja-puja, dipuji-puji setelah saya meninggal. Karena tadi setelah orang itu berstatus soleh, saya ulang lagi. Setelah orang berstatus soleh, dipuji itu gak masalah. Nanti kan orang mengenang, Masya Allah Pak Zarkasi dulu ahli sholat, ahli sedekah, kan gak masalah. Tapi bukan karena khadun nafsi, supaya orang ingin meniru sedekahnya dan salatnya. Oh dulu Gus Batu istiqomah ngajar di mana-mana ngajar. Saya itu betul, istirahat saya itu pas ngajar. Saya di Jogja itu biasa datang, tadi malam baru datang pagi ini saya minta ngaji. Karena saya itu merasa nggak dosa kalau sudah ngaji. Coba kalau intelektual atau pengamat tuh ngomong pendapatnya sendiri dijadikan syariat. Itu kalau usul fikih itu termasuk besar-besar musyarek, bikin syariatan bingung. Beda, kalau agama lah, kalau urusan agama. Tapi kalau kamu baca cek itu namanya muttafik. Jika di usul fikih itu masalah besar, menambahkan syariat itu masalah besar. Sama lihat di Sulam Taufik. Kebaikan apapun, asal tidak wajib kamu harus bilang tidak wajib. Karena ijabu malamnya jika adalah dosa besar. Karena musyarek, kamu menambahi syariat. Itu Abdul bin Mas'ud itu suka mengikuti orang-orang soleh. Ada orang soleh istiqomah duha itu disuapin sama dokter. Karena takut menyaingi maktubah. Oh ini tidak maktubah. Nambah syariat. Makanya satu karang-karang gara-gara itu. Gara-gara sweeping. Iya, artinya kalau yang dari awal gak wajib, jangan diwajibkan. Itu kayak apa Rasulullah muji qiyamul Ramadan? Tapi beliau sendiri melakukan hanya hari keempat kali. Karena kalau Rasulullah selalu melakukan akan dikira supaya apa? Orang menjaga konstitusi ilmu. Nah setelah aman, benar-benar aman bahwa itu gak akan difahami sebagai wajib, baru sahabat terawih rutin. Itu setelah aman, benar-benar gak disalahfahami sebagai wajib. Kayak apa baiknya pakai sikatan itu siwak? Orang mau lapor ke mana saja harus sikatan. Masa mau lapor pengiran tidak siwak. Nabi tapi gak mau mewajibkan, hanya ngendikan ngeper. Laula an asyukko ala umati la amartum bisiwak hingga beli sholat. Karena Nabi tahu normalnya orang soal Allah itu siwak. Soal pacar, soal mertua sikatan. Dari muka di istri aja sikatan. Karena sing lanang rokok, sing wedok kudu rokok. Jadi umur bukan. Lah iki pas sampai pangeran sowan teh rokok langsung kadang rokoknya diusut-usut Allah Akbar. Selanjutnya pas tidur masih keluar dulu. Tapi sama istri yang anti rokok sebelum sampai rumah sudah sikatan dulu dimuainya. Nah melihat seperti itu harusnya si waktu wajib tidak boleh sholat. Dan ini adalah soal istri soal pangeran. Tapi Nabi gak mau menambahkan kewajiban dalam agama ini. Akhirnya ketika ini ngeper tadi laula asyukto ala. Yaitu difahami oleh ulama betapa bahayanya ijabu malam ya. Jadi itu pinternya ulama. Jadi dari hal itu betapa bahayanya mewajibkan barang yang enggak wajib. Apapun positifnya sesuatu itu kalau enggak wajib ya tetap enggak wajib. Karena enggak boleh orang jadi musyarek menambah syariat. Apapun baiknya sesuatu itu enggak boleh diwajibkan. Nanti jadi musyarek. Makanya rata-rata orang alim itu tidak pati toreko, karena toreko itu paling suka nambah wiridan ini gak wajib wiridan ini. Makanya nih tinggal ulama itu roda musan sidik-sidik di toreko. Tapi itu gak masalah, itu bagus, asal sama-sama ikhlas pasti bagus. Walau tafwa inna sabak atau enggak, itu jadi lah. Ya memang. Loh saya sering disuani mursid. Mesti bilang gini, Gus aja nih kalau bajinan rata cocok tapi hormat Ali. Aku yang mendingan, aku aja nih bukan rata cocok cuma hormat soleh ya. Uang bocah latihan wiridan suami rabu ulang halal haram terus
caranya istinja itu piye, terus ulang wiridan, terus caranya hubungan suami istri piye, terus caranya ngilangin najis hilang di kabiku kalau numpang jenengan. Ibarat aku jajal wiridan moco sekian nafas gak kuat, sebelum bersedia apa? Saya belajar 2 jam kumatnya wiridan 10 menit. Nah, itu baiknya Indonesia mursyid. Saya biasa di semua di mursyid. Mereka sama saya cium tangan, hormat sama orang. Saya juga sama mereka cium tangan karena orang sepuh, orang soleh. Padahal ya suci. Oh, jadi begini rata tuh. Mau kritik aku. Tapi karena saya ikhlas, mereka mencintai saya. Karena ngeritik saya gitu. Lewu bocah wiridan terus raros istinja itu piye. Banyu mutlak mustamal sih sanggo tauharah piye terus piye. Wiridan mereka sah, usah mandi junubnya sah. Wiridan mereka sah, baju mereka suci secara sah. Tetap butuh aku. Mas nak mursyid belum diijazah. Panjang gitu ternyata mereka dengar ya kan. Sudah bisa jadi murid. Akhirnya mereka sadar bahwa wiridan mereka makbul indah karena cara mandi junubnya benar. Ya benarnya yang awal oke. Mandi junub harus pakai air yang mutlak, harus niat di awalil amri. Ketika terus gak boleh pakai sampo karena mutakhir. Saya sampai meraktekkan. Kalau kamu mandi junub jangan samponan dulu. Kalau langsung samponan, air yang kesini terus itu mutaghayyir, rubah. Jadi mandi dulu selesai baru samponan. Atau kalau samponan terpaksa ya sampai benar-benar enggak sisanya hilang. Logikanya kan gini ya, kadang orang mandi terus samponan. Nah setelah itu kan semua air yang lewat ini kan berstatus mutaghayyir kan? Airnya harus rata dulu baru sampo itu. Iya, pokoknya selesai dulu. Ya. Akhirnya mereka terima kasih gara-gara statement itu. Sampunannya sok suci, tapi memang aturannya seperti itu. Kalau sampunan dulu kan buktinya gini, setelah mandi junub anduan ternyata murah. Jadi kan menunjukkan semua air tadi mutaghayyir kan. Misalnya ya, mereka terima kasih. Pastikan dulu cara mandinya itu pakai air mutlak. Caranya gimana? Saya kan tidak bisa sabunan dulu, tidak bisa sabunan dulu. Kalau terpaksa sabunan dulu, pastikan gebirnya sampai benar-benar air kembali ke nukah air murni, mutlak lagi. Akhirnya mereka makan, terima kasih. Begitu juga uang, sedekah ke mursyid sah itu setelah kewajiban istri tercukupi, anak tercukupi, baru sedekah itu sah. Yas'aluna kama la yunfiqun qul harus lebih. Mafadula adil hajat baru sah disedekahkan. Kalau orang-orang kampung punya utang saja enggak mampu, sedekah ke mursyid itu enggak sah. Mereka dengar, tapi karena saya ikhlas, mereka hanya setuju. Saya betul, saya itu biasa. Bukannya saya sok baik, saya biasa punya, misalnya santri, umumnya kan wali murid salam tempel lagi. Kalau orang enggak punya, mesti tak tentu. Meskipun saya terima, misalnya saya salam tempel 50.000 tak terima, tapi tak anggap utang bersama. Nanti keselang berapa hari, 1 bulan, anaknya tak kasih 100. Karena saya secara fikih itu enggak boleh terima. Saya lebih kaya daripada dia. Tapi adat orang Jawa kalau ditolak itu kan tersinggung. Maka saya harus melakukan fikih saya. Ini kan namanya saya al-ghani yaqbalu minal faqir. Itu kan enggak benar. Orang kaya nerima dari orang. Tapi mereka punya ekspresi mahabbah sama orang alim, ingin tetap salam tempel. Tapi kita kan tetap punya fikih bahwa orang fikih itu harusnya mustahil, yang berhak mendapat. Makanya kita ya jalan fikihnya, ya jalan etikanya tetap saya terima masyarakat kasih, tapi tak ambil itu. Di kapan-kapan anaknya yang mau di saya. Di kampung-kampung juga gitu. Saya sering bilang ke kiai-kiai, misalnya Nyon Sewu kalau di kampung kan ada pitung dinani mayit. Itu kadang yang punya hajat itu orang miskin. Tapi akhirnya tetap nanti hari ke-7 kiainya disalam tempel 50.000 atau 20.000. Kalau di kampung umumnya 20.000. Saya bilang ke kiai tetap terima. Tapi kamu jangan yaquluna amwalal yatama zulman, anggapnya utang. Ya juga gitu. Selang seminggu istri saya tak suruh ngasih apa yang nilainya lebih dari uang yang saya terima. Jadi sebetulnya fakir itu harus jalan. Kalau fakir tidak jalan, kamu tidak punya komitmen. Sak kobre ya Rasul. Jadi kalau fakirnya jalan, saya orang kaya, kok terima dari amwalil yatim. Tapi kamu juga harus punya etika, jangan sok-sok suci. Gak nerima saya. Kan banyak juga loh yang datang ke acara gitu gak mau makan, dengan malah menyinggung kan. Disugoi gak makan. Tapi biar saya Mbak Mufid kali Mbak Arwani katanya setiap kali ada orang miskin punya hajat gitu, dikirimi dulu, suruh ngecek santri, dikirimi dulu kebutuhan itu. Ya terserah lah. Itu kan yang penting itu kan cara saja. Ngirim di depan atau di belakang. Kalau yang pokok biasanya kan otomatis, tapi itu kan masal. Biasanya ada orang mati kan otomatis orang kampung itu ngirimin semua. Tapi menurut saya kalau kiai itu harus lebih khusus.
dan jumlahnya yang lebih signifikan. Ya pasti, nah ya itu sama yang jenengan ceritakan. Filosofinya orang soleh itu fakirnya jalan dulu. Yang penting nggak boleh nerima dari orang fakir secara membagi buta. Itu tadi pilihannya bisa kamu kirim di depan atau di belakang. Yang penting. Nah kalau kita tidak ngomong fakir itu, lama-lama yang saya orang-orang yang nggak ahli ilmu itu ya enteng saja, enteng menerima. Termasuk yang pegawai negeri itu, kalau nggak punya rumus untuk masalah untuk rakyat itu dosa. Karena makan gaji dari rakyat. Jadi harus punya kemampuan. Jadi sumber lah gaji itu juga bahagiakan rakyat itu. Sudah dilakukan. Harus dilakukan. Ya dulu bapak ya wasiat itu. Ya senang jika wong melarat, rakyat itu ditompo, ada kebebasan. Karena mereka sakit. Dulu Rasulullah itu ya sering dikasih hadiah orang Ansor yang lebih miskin daripada Rasulullah, diterima. Jadi yang mirip adat Jawa lah kalau kan menyakiti kalau adat mengasih gak diterima itu kan sakit. Tapi dihitung utang. Nah, ngitung utangnya supaya kita tidak yakulu nama yatama. Maksudnya disarankan Allah itu secara zulman. Kita makan di acara itu kan bukan secara zulman, memang diminta disuruh makan. Kalau enggak kan malah tersinggung, berarti tidak zulman. Tapi tetap saja secara fikih ganjel karena kita goni mampu makan hartanya orang yang tidak. Tapi kalau tidak makan secara etika tidak etis, itu jelas tidak etis itu. Tapi banyak juga loh yang di acara itu juga makan, masa ada etis. Jadi paling tengah-tengah. Masalahnya jangan dengar Jogja betara di Jogja. Ya tapi fanatik, saya secara fikih itu fanatik. Tapi sekarang orang Jogja gara-gara saya ngaji gitu ya dan terima. Ya orang banyak orang Muhammadiyah ngaji, saya orang PKS ngaji ya buat. Karena mereka tahu bahwa hanya fanatik ilmu, nggak fanatik asobian. Ya karena memang saya itu kepentingannya ilmu, memang saya hidup itu penting. Karena kalau apa ya kelompok itu kan nggak abadi, yang abadi itu kan ilmu. Jadi kearifan, jangan kira kiai ketika dikasih salam tempel orang miskin itu nggak dihitung utang. Kalau kiai yang soleh itu dihitung. Nanti dalam beberapa hari ya tadi anaknya tak kasih. Misalnya saat salam tempel 50, anaknya tak kasih 100. Tapi tadi yang 3 minggu. Nah itu yang dimaksud Nabi tahadu tahab. Kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Jadi sebenarnya Nabi itu enggak ini. Di mana-mana kebaikan itu kalau disorot pakai silat mustarokah, wazan tafa'ala, ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita menjadi kacau gini bernegara kan. Negara ketika baik bikin BPJS atau bikin apa saja lah, atau bikin dana tala apa saja. Semua kebaikan negara ini menjadikan masyarakat sebagai penerima. Makanya kita ini tidak sehat. Setiap negara ingin baik, itu masyarakat kok posisinya terus berminta menerima. Sampai yang nggak miskin mendaftarkan diri jadi. Di Quran nggak boleh ajaran seperti harus wa ta'awan. Kalau negara sudah baik, rakyat juga harus baik sama negara. Karena semua kebaikan negara perintahnya ta'awan, harus saling menolong. Misalnya kalau negara baik sama orang miskin difasilitasi, yang miskin tambah kerja keras sehingga cepat menyelesaikan kemiskinannya. Ya? Terus nanti bisa menolong orang lain. Ada simbiosis dari kekayaan dia. Jika cepat apa? Kesadarannya itu. Ya tapi kalau sekarang kebaikan itu biasanya sepihak, apalagi ada orang terkenal baik itu biasanya malah menjadikan orang sekelilingnya ini hanya nyabuku, malas. Iya. Kan kadang mungkin pensiun mulang terus dibeli malah cara mulangnya ngaji wae. Ya saya teruskan. Kata baca ya. Waj'alna lil muttaqina imama waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sanaan hasanah tapi liyuk tadabi. Jadi semua nabi ingin dipuji-puji baik supaya apa? Liyuk tada supaya jenut sopo biing. Kalau kamu terpaksa ingin jabat, ingin jadi raja, jadi presiden, jadi menteri agama, jadi pegawai kemenang, fastun fid du'a bil mulki tapi lil adli wal ihsan. Jadi misalnya Pak Jarkasi merasa punya kemampuan ahli Rasul Utsmani. Ya Allah saya berdoa supaya jadi tim tasreh. Tapi dia ingin misalnya ingin membenahi di situ. Misalnya ada orang pecinta perempuan, tapi pecinta yang bukan nafsu, pecinta yang ingin melindungi dari macam-macam berdoa. Ya Allah ingin jadi menteri pemberdayaan perempuan. Itu boleh. Ini namanya berdoa bil mulki, ingin jadi raja tapi lil adli wal ihsan. Jadi ingin jabat tapi karena ingin menyebarkan kebaikan. Dalilnya kalau Allah Ta'ala hikayatan Sulaiman wahab limul kala yang bagi li ahadin. Jadi semua nabi juga pernah berdoa jadi raja tapi dengan makna supaya bisa memasifkan kebaikan ini. Jadi jabat tapi ingin memasifkan kebaikan bukan karena hadun. Jadi misalnya ada orang alim alama, ada peluang jadi qadhi fikih dia daftar. Supaya jadi qadhi benar-benar ahli. Bukan karena ingin gajinya. Kayak apa? Kudu nyogok ya.
Dulu. Aku tidak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari masyarakat atau dari tokoh agama atau dari siapapun sebagai warga Indonesia tentu semuanya menolak narkoba dan sangat berkeinginan anak-anak bangsa ini juga bapaknya juga keluarganya semua terbebas dari narkoba. Kita alhamdulillah dan terima kasih sebagai bangsa yang oleh negara dibentuk juga badan anti narkoba yang sekarang diketuai oleh Dr. Petrus dan semua yang terlibat dalam penanganan dan penanggulangan narkoba. Kita baca banyak tentang literatur betapa narkoba itu sangat bahaya, baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan normal maupun sebagai menjaga harta martabat bangsa. Bangsa ini pernah berprestasi mengusir penjajah, tapi akan hancur dan tidak bernilai jika kita semua terjangkit. Hampir semua kecelakaan rata-rata supirnya sebagian besar juga disebabkan kurang fokus karena sebagian karena ada masalah dengan narkoba. Begitu juga pembunuhan, begitu juga pelecehan rata-rata disebabkan oleh narkoba. Memang banyak yang tidak disebabkan narkoba, tapi yang kita dalam konteks ini fokus banyak kecelakaan juga di antara sebabnya narkoba, pembunuhan juga disebabkan narkoba, dan banyak lagi yang disebabkan narkoba. Jadi saya mohon bangsa ini semuanya bahu-membahu untuk melawan narkoba. Kedua, bahwa dalam literatur kita di dunia kiai ada cerita tentang ada seorang baik, orang yang perilakunya baik itu digoda beberapa kesalahan nggak mau, tapi akhirnya digoda dianggap dosa paling kecil itu mabuk, tapi setelah mabuk malah akhirnya dia punya dosa memerkosa dan punya dosa membunuh. Betapa efek dari narkoba itu buruk sekali. Maka bangsa ini diantara syarat ketahanannya harus terbebas dari pengaruh narkoba, karena yang punya efek hak kita rusak, perilaku kita rusak, empati kita rusak, kasih sayang kita rusak, dan sebagainya dan sebagainya. Di hampir semua penelitian, tentu ini dalam konteks yang kita khawatirkan ya, yang kita khawatirkan itu rata-rata banyak kecelakaan, banyak baik kecelakaan jalan maupun kecelakaan sosial maupun kecelakaan sistem sosial yang lain atau sistem pendidikan, semuanya itu masalah besarnya karena terjangkit. Karena kalau orang dengan kesadaran yang baik, meskipun dengan isu yang kurang baik, tetap bagus untuk bangsa ini. Setidaknya ada fungsi lain yang bisa diperdagangkan asal tidak kena narkoba. Mungkin anak-anak yang sekolahnya kurang pinter, yang kurang cerdas, asal tidak kena narkoba, insya Allah tetap bisa diperdayakan di masyarakat. Semoga barokahnya ya, nilai-nilai yang dianut para kiai, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh semuanya itu nilai-nilai bisa menjaga nilai-nilai kebaikan dan harus dimulai dari terbebas dari narkoba. Masyarakat harus melakukan perlawanan dengan cara hidup sehat, hidup bervisi, hidup bermartabat, bermarwah, dan semuanya itu tetap saja dimulai dari kesadaran. Yang kesadaran ini tidak dilanjutkan oleh narkoba. Saya kira demikian, mohon maaf, dan saya akan, bukan saya tok, semuanya pasti akan mendukung dan ikut melawan bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.